Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang soal tes CPNS, persiapan untuk CPNS tahun 2023. Soal tentang tes wawasan kebangsaan ya, atau disingkat TWK. Oke, nomor 1. Kebijakan Kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali disebut juga titik-titik. A. Kebijakan regulatif. Oke, kalau kebijakan regulatif itu ya dia beregulasi ya, artinya dia punya batasan. Contohnya mungkin seperti SIM itu ya, lisensi ya. Itu adalah kebijakan dia yang bersifat regulatif, dia akan diregulasi lagi. Kemudian yang B, kebijakan distributif. Jadi kebijakan distributif ya kebijakan dalam pengalokasian pelayanan ya terhadap masyarakat. Contohnya adalah pembagian raskin gitu ya. Nah, itu adalah distributif. Nah, ini bisa dilihat dari katanya juga distributif, distribusi. Jadi dia mendistribusikan sesuatu kepada masyarakat ya, bisa perorangan, bisa kelompok. Kemudian yang C, kebijakan redistributif. Apakah ini? Jadi kebijakan redistributif itu adalah kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali. Nah, ini adalah jawabannya adalah yang C. Ini ada kata re ya. Re itu kembali ya, kembali. Jadi dia bisa menarik atau kemudian dia bisa juga mendistribusikan. Nah, jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 2. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indos dan Ios. Apakah arti dua kata tersebut? Berikut maknanya secara keseluruhan berdasarkan asal katanya. Oke, Indos itu adalah India ya, kata lain dari kata India dalam bahasa Yunani. Kemudian Nesos itu adalah kepulauan, jadi bisa dikatakan ya kepulauan yang berada di India seperti itu. Coba kita cari satu-satu dulu. A. Indos berarti India. Nah, ini benar ya. Nesos berarti pulau, ini juga benar. Kemudian Indos berarti Katulistiwa, salah. Nesos berarti pulau, ini benar. Indos berarti pulau. Dan Nesos ini salah ya. Indos berarti pulau dan Nesos berarti Katulistiwa, juga salah. Indos berarti India dan Nesos berarti wilayah yang dekat. Ini salah ya, Nesos ini ya. Kemudian Indus berarti timur dan Nesos berarti pulau. Nah, ini Nesosnya berarti pulau, ini benar, tapi Indus ini salah ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jadi Indus itu berarti India dan Nesos berarti pulau, sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah India. Oke, soal yang selanjutnya. Nomor 3. Riwayat Kerajaan Kediri berakhir pada tahun 1222 setelah raja terakhir Kerajaan Kediri dikalahkan oleh Ken Arok pada peperangan di Ganter. Siapakah raja terakhir Kerajaan Kediri tersebut? Nah, raja terakhir Kerajaan Kediri itu adalah Sri Maharaja Srengga ya, atau dia juga disebut dengan Dandang Gendis gitu. Atau kalau di sini itu dia juga disebut dengan ini ya, Kertajaya. Jadi nih raja terakhir kerajaan Kediri itu adalah Kertajaya. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya. Usulan penyelesaian Irian Barat yang berisi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun dilakukan oleh titik-titik. Nah, yang mengusulkan tentang penyerahan Irian Barat dalam waktu kurun waktu 2 tahun ini siapa? Nah, ini adalah jawabannya adalah yang B ya, Ellsworth Bunker. Nah, kalau nggak salah penyerahan Irian Barat kepada Indonesia itu terjadi pada tanggal 1 Mei 1963 ya. Nah, PBB itu lembaganya yang mewakilinya adalah UNTEA. Kemudian nomor 5. Setiap warga negara yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak pilih atau aktif, yaitu titik-titik. Nah,
hak pilih itu dibedakan menjadi dua, yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Jadi hak pilih aktif itu adalah hak untuk memilih gitu. Kemudian ada hak pilih pasif. Hak pilih pasif itu adalah hak untuk dipilih. Ya, hak pilih aktif juga nanti ada beberapa syaratnya ya, harus terdaftar ya, terdaftar dalam bentuk daftar pemilih tetap gitu ya. Kemudian usianya 17 tahun, ya warga Indonesia itu. Kemudian juga itu nanti syaratnya untuk untuk memiliki hak pilih aktif seperti ini. Nah, berarti kita cari mana yang dari jawaban ini yang kemudian dia bersifat aktif. Nah, kita lihat yang hak untuk menjadi wakil rakyat. Nah, ini adalah hak pilih pasif karena wakil rakyat itu dipilih. Kemudian B, hak untuk menjadi anggota DPR. Ini juga hak pilih pasif karena jadi anggota DPR juga harus dipilih. Hak untuk memilih anggota DPR. Nah, ini adalah hak pilih aktif ya. Kemungkinan jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lihat D, hak untuk dipilih menjadi dewan. Ini hak pilih pasif. Hak untuk mencalonkan diri juga, ini juga hak pilih pasif. Oke, demikian latihan soal ya untuk tes CPNS tahun 2023. Semoga kita bisa lulus semua. Semoga ini bermanfaat dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.